Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar di rumah. Ya, materi pada pagi hari ini yaitu tentang Pancasila. Jadi Pancasila ini bukan hanya sebagai pandangan hidup, bukan hanya sebagai dasar negara, bukan hanya sebagai landasan lainnya, tapi Pancasila ini juga sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dengan memahami Pancasila sebagai ideologi dan juga memahami Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila bisa diartikan sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada Pancasila ini yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf keempat ada 5 sendi utama penyusunan Pancasila, yaitu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada kata ideologi, berarti ide, gagasan, logi, pengetahuan. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti dari politik. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Nah, di sini ada peran Pancasila di antara ideologi besar negara. Jadi, sebagai ideologi, Pancasila harus bersosialisasi dalam bentuk ajaran atau doktrin yang mengandung nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Semua bangsa memiliki ideologi masing-masing. Ideologi di dunia berkembang setelah munculnya kritik seperti demokrasi, sosial, anarkisme, fasisme, nasionalisme, dan feudalisme. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi tuntunan dalam menghadapi ideologi dunia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila dan liberalisme. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Sedangkan liberalisme adalah ideologi yang mementingkan kebebasan dalam kehidupan bernegara. Di sini yaitu ada ideologi Pancasila memiliki persamaan dengan ideologi liberalisme, yaitu persamaannya dalam hal demokrasi.
Sedangkan salah satu dari perbedaan-perbedaan kedua ideologi tersebut ada dalam hal ketuhanan. Pancasila dan komunisme. Pancasila. Masalah agama adalah hak pribadi, berhak memiliki kepercayaan masing-masing. Warga menganut aturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian melibatkan pemerintah, para pengusaha swasta, dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun kuat, dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Individu diakui keberadaannya. Komunisme. Sistem ekonomi diatur oleh pusat atau negara sentralistik. Pengaturan ekonomi oleh pengusaha swasta sangat dibatasi. Yang kedua, hukum yang berlaku kurang ketat sehingga terdapat batasan-batasan tertentu. Yang ketiga, masyarakat diabaikan untuk individu. Individu tidak penting dan masyarakat tidak penting. Yang keempat, penganut demokrasi ini tidak percaya adanya Tuhan. Pancasila dan agama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bangsa, adat, istiadat sehingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaannya dengan kondisi sosiokultural yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, apalagi negara ateis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Ya, terima kasih. Saya akhiri materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.